Mbak Indah, Mas Alvin, Bu Ani sudah terpantau belum ya? Belum, Pak. Belum kelihatan, Pak. Belum ada, Pak. Kita tunggu maksimal 5 menit lagi ya.
Oke, kita sehat biar paling kentek tidak bayar tukangnya. Iya. Ya, tukangnya. Bikin saya main pesan bola sangku. Aku larang soro. Sama anak-anak kopeng. 5 tahun.
Selamat datang di program studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta. Menyongsong era Society 5.0, program studi S1 Ilmu Pemerintahan mengadaptasi perkembangan keilmuan dengan penguatan ICT serta berbasis ekonomi kreatif yang mendukung terciptanya lulusan mandiri dan inovatif di bidangnya. Dengan dua minat studi yaitu Digital Government dan Social Partnership, mahasiswa akan didukung dalam belajar dengan iklim kampus dan fasilitas penunjang kegiatan akademik yang kondusif serta modern. For a better future, I choose program studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Jakarta. Untuk info lebih lanjut bisa kunjungi website kami di ilmupemerintahan.amikom.ac.id atau sosial media kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, Saudara-saudari seluruh peserta IGA Voices 9. Yang kami hormati Ibu Ani Sri Widowati, SOS MM, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta. Yang kami hormati Profesor Dr. Utang Suwaryo, selaku narasumber pada pagi hari ini, dan yang kami hormati serta kami muliakan Bapak Ibu, Saudara-saudari, peserta IGA Voices 9. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti rangkaian agenda hari ini. Baik, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ferry Wicaksono. Saya salah satu dosen di program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Jakarta. Hari ini mohon izin saya ditugaskan sebagai moderator untuk membantu agenda kita pada pagi hari ini, IGA Voices 9. Untuk kelancaran dan kemanfaatan agenda kita hari ini, mari bersama-sama terlebih dahulu kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Oke. Baik, sebagai informasi bahwa IGA Voices merupakan satu agenda diskusi rutin bulanan yang diinisiasi oleh program studi ilmu pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta, khususnya sebagai media, intelektualisasi sekaligus ruang diskusi dalam membahas berbagai persoalan publik. Selanjutnya saya akan membacakan rangkaian agenda IGA Voices 9 pagi hari ini. Agenda kita akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam ke depan dan akan terbagi ke dalam 4 sesi. Yang pertama, sesi opening yang saat ini sedang berlangsung, diawali dengan penayangan video profil program studi ilmu pemerintahan. Kemudian ada teaser video IGA Voices 9, dilanjutkan salam pembuka dari saya sendiri moderator. Kemudian saat ini pembacaan rangkaian acara dan selanjutnya akan saya bacakan tata tertib acara oleh moderator dan kemudian ada sambutan dari perwakilan lembaga. Yang kedua, nanti ada sesi presentasi ataupun pemaparan materi narasumber, diawali dengan pembacaan CV narasumber oleh saya moderator, dan dilanjutkan pemaparan materi oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Di sesi ketiga, kita ada sesi diskusi dan tanya jawab, yang nanti akan saya pandu, di mana pertanyaan peserta terlebih dahulu dapat disampaikan melalui kolom chat, baik peserta yang ada di Zoom maupun peserta yang ada di YouTube.
Keempat, sesi penutup, moderator akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi serta diskusi dalam agenda IGA Voices 9 yang dilanjutkan sesi foto bersama, kemudian penyampaian kesimpulan berkaitan dengan sesi IGA Voices tersebut, dan penyampaian rangkaian agenda IGA Voices berikut. Tata tertib yang pertama, peserta diwajibkan turut menjaga kondusivitas dengan mematikan fungsi mikrofon pada saat join room selama agenda berlangsung. Host juga hanya akan memfungsikan mikrofon khusus untuk moderator dan narasumber saja. Yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara menuliskan pertanyaan pada kolom chat, baik melalui Room Zoom maupun YouTube. Yang selanjutnya nanti akan dibacakan oleh moderator pertanyaan tersebut untuk dijawab oleh narasumber. Bagi peserta yang hadir dan telah melakukan registrasi sebelumnya, diwajibkan mengisi link presensi ataupun daftar hadir peserta yang akan diberikan oleh panitia menjelang akhir acara melalui kolom chat. Baik, demikian tata tertib agenda IGA Voices 9. Mohon kerjasamanya untuk kelancaran agenda hari ini. Sebagai informasi awal, materi narasumber dan sertifikat dapat diakses setelah peserta mengisi link presensi maupun daftar hadir. Baik, untuk agenda selanjutnya, yakni sambutan dari lembaga yang akan diwakili oleh beliau, Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta, Ibu Ani Sriwidowati, Estos MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Bu Ani. Apakah Bu Ani sudah hadir? Oke, sepertinya Bu Ani masih mengalami kendala. Baik, kita memasuki agenda berikutnya, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya kita akan memasuki agenda utama kita, yakni pemaparan materi berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini, yakni kebijakan dalam tata kelola COVID di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 menjadi sebuah dilema di dalam konteks penyelenggaraan kebijakan di negara kita. Negara dihadapkan pada suatu kondisi ketidakpastian, utamanya dalam fase perkembangan maupun pembangunan masyarakat itu sendiri. Ambiguitas dan kompleksitas kebijakan menjadi satu kekhawatiran dalam konteks penanganan pandemi COVID-19. Tentunya, kebijakan dalam rangka menghadapi dampak pandemi COVID-19 menjadi satu prioritas dalam rangka menjaga kestabilan sosial masyarakat. Sehingga menarik untuk kita diskusikan bagaimana respon kebijakan pemerintah Indonesia dalam tata kelola penanganan pandemi COVID-19. Seperti apa hambatan dan tantangan pada kebijakan dalam tata kelola COVID di Indonesia. Nah, dalam hal ini, dalam memberikan pencerahan sekaligus pemantik pada diskusi kita pada pagi hari ini, saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Beliau Profesor Dr. Utang Suwaryo, MA. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Prof? Alhamdulillah, sehat. Sehat? Wah, luar biasa, Prof. Baik, sebagai informasi sekilas, Prof. Utang Suwaryo, beliau merupakan seorang guru besar dan aktif sebagai dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Pajajaran, Unpad Bandung, dan beberapa perguruan tinggi lain, diantaranya ada UNLA, Universitas Langlang Buana Bandung, ada Unjani, Stisip Tasikmalaya, Unisma Bekasi, Diskoat Bandung, dan beliau saat ini juga menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad, Ketua Program Magister Ilmu Pemerintahan Unisma Bekasi, dan Ketua Pusat Studi Pemerintahan Lokal, Otonomi Daerah, dan Desa. Beliau juga merupakan Ketua Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia, KAPSIPI, dan riwayat pendidikan beliau, S1 beliau jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad tahun 1985, dan selanjutnya beliau melanjutkan S2 di jurusan Ilmu Politik Pasca Sarjana UI, lulus tahun 1990, dan S3 beliau di BKU Administrasi Negara Universitas Pajajaran Bandung, lulus tahun 2005. Dan beliau saat ini aktif dalam melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, serta aktif sebagai konsultan maupun tenaga ahli dalam berbagai topik kajian kebijakan publik. Beberapa karya buku beliau, diantaranya merancang reformasi birokrasi di Indonesia, Kapita Selekta Ilmu Pemerintahan 1, Metodologi Ilmu Pemerintahan, Asas-asas Ilmu Pemerintahan, Demokrasi, dan Demokratisasi Desa. Baik,
tanpa panjang lebar, kami persilahkan Profesor Dr. Utang Suwaryo MA dapat menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Silahkan. Ya, makasih. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Dekan dalam hari ini diwakili tadi oleh Ibu Dekan 1, Ibu Ani Esos MM. Yang terhormat Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan. Yang terhormat Bapak Moderator. Yang terhormat partisipan yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita bisa bersilaturahmi ya, warga Jawa Barat dengan warga Yogyakarta. Ya, bersilaturahmi ilmiah. Mudah-mudahan meskipun singkat kita tetap menjadi saudara ya, panjang begitu ya. Siapa tahu kita nanti ketemu di mana, di Bandung, di Jogja, atau di Jakarta. Ya tetap Anda sekalian, para partisipan adalah kawan saya, sahabat saya. Gitu ya. Apalagi sama-sama prodi ilmu pemerintahan. Dan mudah-mudahan apa yang saya akan sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Oke, tema hari ini adalah webinar kebijakan dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia. Ya, pendahuluan pemerintah pusat ya. Jadi masalah COVID-19 ini memang bukan masalah Yogyakarta tapi juga masalah Indonesia, bahkan masalah dunia. Ya. Ini yang perlu jadi catatan bagi kita, masalah dunia ya, bukan masalah lokal, bukan masalah semata-mata nasional. Ini masalah dunia. Nah, oleh sebab itu pemerintah pusat pada awalnya yang menarik ini meremehkan gejala pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai negara. Ya, asalnya meremehkan, kurang biasalah gitu ya. Sehingga Menteri Kesehatan menganggap COVID-19 tidak akan masuk ke Indonesia itu kan. Karena susah perizinannya. Nah, itu. Jadi susah masuk karena memang izin-izin di Indonesia agak susah, maka COVID juga kalau minta izin susah. Ya, tetapi ternyata tanpa izin pun datang begitu ya. Itu hebatnya COVID-19. Ya. Itu beda kalau kita mendirikan bangunan ya atau perusahaan, susah tanpa izin ya. Ya baru tanggal 31 Maret 2020 Presiden menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID sebesar 400 ya. 400,5 triliun. Kehilangan nolnya 1. Kemudian Perpu ini berubah menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2020. Ya. Nah, pada tanggal 3 April 2020 Presiden menerbitkan Perpres Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur rincian dan APBN tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut Perpu nomor 1 tahun 2020 yang menyatakan bahwa anggaran dari beberapa kementerian dipotong 97,42 triliun. Ya, demi untuk corona. Ada penyesuaian. Ya, ini bisa dikatakan besar, bisa juga dibandingkan kecil. Ya, besar kalau kita berbicara triliun. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain ya kecil. Yang lain, negara lain sampai ribuan triliun untuk menangani COVID-19 ini. Perpu atau Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 ini tidak berbicara COVID-19 secara spesifik dan rinci, tetapi berbicara tentang pemulihan ekonomi. Ya, paket-paket ekonomi. Jadi tidak ada Perpu atau undang-undang yang spesifik tentang COVID-19. Jadi
fokusnya lebih ke ekonomi gitu ya. Karena dampak dari COVID ini bisa dirasakan sampai sekarang. Ya, dampak dari COVID-19 ini ekonomi kita morat-marit sehingga pertumbuhan ekonomi kita -5 lebih. Ya, -5. Ya, tentunya ini sangat berdampak kepada pengangguran dan sebagainya. Dan tentunya dari pengangguran akan berdampak lagi kepada yang lain-lainnya. Nah, ini sangat kompleks. Maka pemerintah sangat takut dengan ekonomi. Bahkan mungkin lebih takut ekonomi daripada COVID. Ya. Hanya mau tidak mau dengan COVID ini akan berpengaruh terhadap ekonomi. Diundang maupun tidak diundang, ekonomi akan berpengaruh. Karena gerak aktivitas, kreativitas, produktivitas masyarakat ya terbatas jadinya. Mau tidak mau. Meskipun tidak dilarang oleh pemerintah, dibebaskan. Akan terkurung lah. Orang banyak takut kan, akibatnya diam di rumah, seterusnya. Ya tidak ada aktivitas, tidak ada pendapatan, dan seterusnya. Nah, tetapi meskipun demikian, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan mengatakan kesehatan harus lebih diutamakan dalam statement-statementnya. Nah, pada tanggal 13 Maret, Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas menerbitkan percepatan penanganan COVID-19. Pada tanggal 31 Maret, keluar PP nomor 21 tahun 2020. Daerah diberi kewenangan untuk mengusulkan PSBB. Jadi keputusan terakhir ada di pusat tentang PSBB itu, tapi daerah diperbolehkan dengan melihat situasi kondisi untuk supaya dijadikan PSBB, bukan lockdown ya, tapi pembatasan sosial berskala besar. Indonesia tidak berani melakukan lockdown ya. Ya karena tadi ada orientasi ekonomi. Nah, terakhir Presiden Jokowi menarik ini positif, pembangunan desa dalam situasi pandemi COVID-19 ini sebagai penyangga kota, dijadikan penyangga kota. Nah, karena di desa itu orang yang terpapar COVID-19 jauh lebih sedikit dibandingkan dengan di kota. Mungkin karena pertama ya jarak antar penduduk, antar rumah, antar penduduk, antar individu relatif jauh dibandingkan dengan di kota. Mereka berdekatan sehingga kalau satu yang kena cepat merembet, bisa dalam waktu 2-3 hari bisa jadi ratusan, bahkan mungkin ribuan. Kalau di desa pada jauh, rumah juga jauh dari rumah yang satu ke yang lain. Ya di rumah itu ya, halamannya besar, ruangannya besar, seterusnya. Ya sehingga virus itu terhambat penyebarannya. Nah, dengan cara demikian, kalau membangun desa, ya desa itu bisa tingkat eksistensiannya lebih tinggi. Ya, desa itu dibandingkan di kota. Ya. Dan penduduk Indonesia lebih banyak tinggal di desa. Makanya akan dijadikan sebagai pertahanan. Nah, coba kalau pembangunan desa sejak dulu lebih diperkuat. Paralel dengan pembangunan kota seperti di Korea Selatan. Indonesia mungkin sudah lebih maju. Ya, tetapi kadang-kala yaitu ya, desa kadang-kadang dilihat sebelah mata. Baik oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ya, jadi makanya saya senang sekali ya berbicara tentang desa. Bagaimana kita membangun desa. Ya. Kalau permasalahan desa sudah selesai, diselesaikan baik dalam pendidikan, kesehatan, seterusnya, ya 60-70% masalah Indonesia selesai permasalahannya. Ya. Nah, ini perlu jadi catatan kita. Nah, analisa konseptual tentang kebijakan. Jadi kita supaya memahami dulu dari aspek konseptual teoritis. Apa yang sebetulnya disebut kebijakan? Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai is whatever government chose to do or not to do. Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Itu kebijakan. Baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi kalau Pak Jokowi mengatakan, sekarang arahkan pembangunan kepada desa. Jangan di kota saja. Meskipun tidak tertulis. Itu menjadi suatu kebijakan. Ya, jadi apa yang dipilih oleh pemerintah, ya, atau tidak dilakukan oleh pemerintah, ya,
Baik formal, tidak formal, ada SK-nya, ada aturannya, ada undang-undangnya atau tidak ada, itu merupakan suatu kebijakan pemerintah. Nah, jadi ya pemerintah itu harus hati-hati berbicara, ya, tidak bisa asal karena konsekuensinya besar, berat, ya. Nah, Hogerweb mengatakan bahwa kebijakan publik dapat dilukiskan sebagai usaha mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi kebijakan itu merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan dalam waktu tertentu. Harus ada sarananya, waktunya jelas. Kebijakan adalah jawaban terhadap suatu masalah. Nah, ini menarik ya, jawaban suatu masalah. Sekarang ada masalah. Masalahnya itu adalah COVID-19. Wabah, virus yang kelihatannya gaib, tidak bisa dilihat langsung oleh panca indera. Jadi yang gaib itu bukan hanya jin atau setan ya, tetapi COVID-19 juga gaib itu. Soalnya tidak bisa dilihat langsung oleh mata, oleh panca indera, sehingga ada OTG, orang tanpa gejala, padahal ada virus di dalamnya. Nah, bagaimana pemerintah menjawab? Nah, jawaban itu adalah kebijakan. Nah, banyak jawaban-jawaban yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Baik jawaban secara tertulis, lisan, action, dan seterusnya. Nah, kebijakan itu adalah suatu upaya untuk memecahkan. Ya, memecahkan permasalahan. Artinya bagaimana COVID-19 ini bisa diatasi. Sehingga tidak berpengaruh terhadap ekonomi. Sehingga ekonomi tidak morat-marit. Kemudian kebijakan itu untuk apa? Untuk mengurangi atau mencegah suatu masalah dengan cara tertentu. Yaitu dengan tindakan yang terarah. Maka dikeluarkanlah berbagai aturan. Ya, kebijakan berupa peraturan Kepres, keputusan menteri, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu ya. Ini. Oke. Nah, model implementasi kebijakan. Menurut Grindel, ya, keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil atau outcome tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang. Bagaimana program itu dirancang, baik atau jelek. Dan tergantung kepada pembiayaan yang cukup enggak. Ya, tentunya di samping dipengaruhi oleh content of policy, isi kebijakan, dan context of policy, konteks implementasinya. Nah, jadi berhasil atau tidak. Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah ini sekarang apa bisa dianggap berhasil, kurang berhasil, atau tidak berhasil. Nah, kita bisa dilihat dari konten dan konteks. Dari segi anggarannya, dan sebagainya. Nah, ide dasar Grindel adalah bahwa setelah kebijakan itu ditransformasikan menjadi program aksi, tindakan action, maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi ini belum tentu berjalan mulus kan. Ya tergantung pada implementability, tingkat kemampuan diimplementasikan dari program itu yang dapat dilihat daripada isi kontennya dan konteks kebijakannya seperti apa. Ya. Jadi kontennya seperti apa, konteksnya seperti apa. Jadi tidak setiap kebijakan itu bisa berhasil. Ya. Apa namanya? Banyak rintangan di jalan. Banyak gangguannya. Banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi berhasil tidaknya suatu kebijakan. Ya. Meskipun awalnya memang bagus, sudah disetujui oleh semua pihak, oleh semua rakyat, oleh wakil rakyat. Tapi tetap pelaksanaan belum tentu berhasil dengan baik. Ya tergantung situasi, kondisi, konten, dan konteks. Nah, konten itu apa? Content of policy atau isi kebijakan itu meliputi antara lain satu, interest affected, kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan. Kepentingan apa sebetulnya yang ada di dalam isi kebijakan itu? Yang ingin dicapai itu apa? Ya. Lalu type of benefit. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. Manfaat apa yang
dengan adanya kebijakan ini manfaat apa yang ingin diperoleh? Kan manfaat itu ada yang tingkatnya rendah, sedang, tinggi. Ya, jadi tergantung. Extent of change, ya, derajat perubahan yang diinginkan. Apa yang diinginkan dari target group perubahan dengan adanya kebijakan ini? Dengan adanya COVID, adanya aturan-aturan main sekarang protokol itu apa yang diinginkan oleh pemerintah? Ya, ternyata yang diinginkan pemerintah itu sangat tidak sederhana. Supaya masyarakat diam di rumah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Ya kalau hanya 100 orang, hanya pegawai, mudah. Tapi ini kan 270 juta penduduk Indonesia. Ya. Nah ini bukan mudah gitu. Ya, jangan dianggap enteng. Kelihatannya sederhana, cuci tangan gitu ya. Nah, coba kita perhatikan, masyarakat yang cuci tangan ada berapa persen? Yang sering cuci tangan begitu. Pakai desinfektan atau sabun. Side of decision making, kedudukan pembuat kebijakan. Siapa yang buat kebijakan? Ya, apakah presiden di sini? Apa menteri? Apa gubernur gitu kan? Kedudukannya seperti apa? Menterinya strategis nggak untuk membuat kebijakan? Ya, sehingga nanti kelihatan yang melaksanakan kebijakan pun ya diserahkannya justru ke Menteri Koordinator Perekonomian, bukan ke Menteri Kesehatan. Kenapa? Nah ini menarik ya. Menangani COVID-19, ketuanya, koordinatornya Menteri Koordinator Keuangan. Bukan kesehatan. Bahkan Menteri Kesehatan kelihatannya tenggelam gitu, tidak kelihatan ya di TV berbicara. Ya, padahal sebetulnya masalah COVID itu sebetulnya urusan kesehatan. Nah, ini juga menarik untuk dikritisi. Kemudian resources, committed, sumber daya yang dikerahkan. Baik itu sumber daya manusia, ya tenaga medis, peralatan, infrastruktur. Ya, sejauh mana pemerintah bisa mengerahkan itu? Ya, termasuk sumber keuangannya. Ya. Nah, ini 6 dari segi konten. Sekarang dari segi konteks policy atau konteks kebijakan, ini berkaitan dengan lingkungan, situasi. Pertama, berkaitan dengan power, kekuasaan. Kemudian yang kedua, kepentingan strategis aktor yang terlibat. Aktor-aktor pelaksana itu punya kepentingan nggak? Selain dari kepentingan kebijakan. Nah, dalam pelaksanaannya biasanya suka ikut nebeng. Ini punya kepentingan masing-masing dari para pelaksana. Anggap aja, misalnya di dalam menangani COVID-19 ini, ya ada yang terlibat di samping para menteri, ada para bupati, gubernur, seterusnya. Nah, mereka itu biasanya kepentingannya suka berbeda-beda. Ya, mungkin gubernur sekarang mau pilkada dimanfaatkan untuk sambil kampanye, menolong masyarakat sambil kampanye dan sebagainya. Kemudian institution and regime karakteristik lembaga dan penguasa. Gimana itu? Demokratis atau tidak misalnya? Terbuka atau tertutup? Ya. Kemudian compliance and responsiveness, kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Nah, para pelaksananya itu paham nggak? Patuh nggak? Konsisten nggak? Responsif nggak? Ya. Terhadap permasalahan di lapangan dan seterusnya. Ya, termasuk terhadap isi kebijakan itu. Ya, di dalam lapangan ternyata tidak sama. Nanti kita bisa melihat bagaimana menteri yang satu dengan menteri yang lain. Ya, antara bupati yang satu dengan bupati yang lain, gubernur satu dengan gubernur yang lain, berbeda. Ya, masih mending kalau berbeda tetap masih satu jalur, tujuannya sama. Tetapi kadang-kadang ada kepentingan yang terselubung. Nah, ini yang dalam operasionalnya sangat menarik gitulah kebijakan itu. Makanya kenapa tidak semua kebijakan berhasil atau tingkat berhasilannya jarang yang sampai 100%. Paling tinggi 75% di kita itu. Kenapa? Ya itulah banyak faktor. Ya, banyak faktor. Nah, sementara Edward III dalam mengkaji implementasi kebijakan ini, ya, dia mengatakan dalam mengkaji implementasi kebijakan itu ide dasarnya dimulai dengan mengajukan dua pertanyaan. Kalau Edward III. Pertama,
prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan bisa berhasil. Jadi harus ada apa dulu begitu kata dia. Ada sesuatu yang prasyarat kalau kebijakan itu ingin berhasil. Kedua, hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi itu gagal. Ya. Jadi kita juga harus tahu hambatan-hambatannya di lapangan. Ya. Nah, Edward III berusaha menjawab kedua pertanyaan itu dengan membicarakan 4 variabel krusial. Dia menemukan dari lapangan ada 4 variabel krusial penting dalam implementasi kebijakan publik. Kebijakan apa saja termasuk COVID-19 ini. Jadi faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah satu komunikasi. Communication. Ya, bagaimana komunikasinya? Nah, nanti kita bisa dilihat pola komunikasi yang terjadi. Kedua, resources, sumber-sumber. Ketiga, disposition, sikap para pelaksana. Keempat, birokratis struktur birokrasi. Jadi komunikasi, sumber-sumber, sikap para pelaksana, struktur birokrasi, memainkan peranan penting ya dalam mewujudkan suatu kebijakan. Artinya berhasil tidaknya suatu kebijakan itu ya tergantung bagaimana komunikasinya, sumber-sumbernya, ya, sumber dayanya, sikap para pelaksananya, taat atau tidak, struktur birokrasinya memenuhi atau tidak. Ya. Nah, ini akan menentukan. Nah, kita bisa melihat nanti dengan melihat 4 variabel ini kita bisa melihat kenyataannya ada seperti ini sehingga kita menyimpulkan apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini COVID-19 itu termasuk sangat berhasil, biasa-biasa saja, kurang berhasil atau tidak berhasil misalnya. Nah, kita bisa menilai. Nah, kenapa tidak berhasil atau kurang berhasil? Nah, argumennya apa? Di lapangannya seperti apa? Nah, bisa dikaitkan dengan 4 variabel ini paling tidak. Nah, kita lihat pelaksanaan kebijakan. Ya, pelaksanaannya dulu yang dilakukan oleh pemerintah secara umum. Menurut Kementerian Keuangan, penetapan Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang di samping dalam rangka pemenuhan prosedur sesuai konstitusi, juga memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus melanjutkan langkah-langkah dalam rangka mengatasi ancaman COVID-19 di bidang kesehatan, ancaman sosial dan ancaman perekonomian, dan stabilitas sistem keuangan. Secara garis besar, materi pokok peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu ini nomor 1 tahun 2020 meliputi 2 kebijakan intinya, yaitu kebijakan keuangan negara termasuk bidang perpajakan dan kebijakan sektor keuangan. Kebijakan keuangan negara pada intinya terdiri dari penyesuaian batasan defisit APBN, penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran, pergeseran dan refocusing, ya, pemokusan kembali anggaran pusat dan daerah yang diarahkan ke COVID-19. Yang tadinya misalnya asalnya dana untuk jalan, sebagian diambil untuk COVID-19. Serta pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional untuk kesinambungan sektor real dan sektor keuangan. Adapun pokok materi kebijakan sektor keuangan meliputi perluasan kewenangan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dan ruang lingkup rapat KSSK. Penguatan kewenangan Bank Indonesia, penguatan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga penjamin simpanan untuk mencegah risiko yang membahayakan stabilitas sistem keuangan. Jadi pemerintah sangat perhatian terhadap keuangan sangat tinggi sekali, ya. Jadi keuangan dijadikan sorotan. Positif ya positif. Ya. Tapi efektif atau tidak walau alam nanti kita lihat. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika membacakan pendapat akhir Presiden Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19
dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan garis miring atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR RI masa persidangan 3 tahun sidang 2019-2020 dengan agenda pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rencana undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta pada hari Selasa 12 bulan 5. Nah, pemerintah dalam melaksanakan Perpu selama ini dan setelah ditetapkan sebagai undang-undang nantinya akan terus bekerja sama dan berkonsultasi dengan DPR. Tegas Menteri Keuangan. Dalam Perpu ini, Perpu 1 ini, tahun 2020, juga diatur bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintahan pusat. Sehingga dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpu nomor 1 tahun 2020 ini saat ini telah menyediakan anggaran tambahan untuk penanganan COVID-19 di bidang kesehatan sebesar 75 triliun termasuk untuk pemberian insentif bagi tenaga medis, dokter, perawat, dan sebagainya. Santunan kematian, pembelian alat kesehatan, termasuk alat pelindung diri, APBD, dan berbagai fasilitas karantina dan sebagainya. Ntar habis batunya. Ya. Oke. Nah, itu sebagai gambarannya seperti itu ya. Pemerintah juga telah memperluas pemberian tambahan bantuan sosial sebesar 100 triliun bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang sangat membutuhkan. Perpu nomor 1 tahun 2020 membuat pemerintah dapat menyusun langkah dan kebijakan dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional untuk pelaku usaha di sektor real dan sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh COVID-19, ungkap Menteri Keuangan. Itu dalam rencananya, gagasannya untuk mengaplikasikan anggaran-anggaran yang ada. Di lapangan bagaimana? Nah, kita bisa melihat. Nah, ya silahkan bisa dilihat, bisa didiskusikan. Ya, banyak hambatannya ternyata, gitu ya. Ada yang tidak sampai, ada yang konflik macam, bahkan ada yang dipotong dan sebagainya. Menarik begitu ya. Ya. Nah, inisial responses pemerintah terhadap pandemi COVID-19. Jadi respon awal pemerintah terhadap COVID-19 ini diantaranya pembentukan tim gerak cepat di bandara. Pada 18 Januari 2020 memeriksa kesehatan di 135 titik bandara udara. Menunjuk 100 rumah sakit rujukan. Kementerian Kesehatan mengembangkan pedoman kesiapsiagaan mengacu ke WHO. Kementerian Kesehatan membuka kontak layanan yang dapat diakses umum. Keenam, pada tanggal 2 Februari 2020, pemerintah RI menunda penerbangan dari dan ke RRT, menghentikan impor hewan dari RRT. Nah, ini sebagai usaha. Jadi pemerintah juga jangan dikatakan wah tidak ada usaha gimana. Oh, udah banyak usaha. Hanya kita bisa menilai begitu. Di mana yang lemah, di mana yang lebih, di mana yang kurang. Ya, di mana yang serius, mana yang tidak serius, setiap orang akan berbeda. Jadi saya melihat secara objektif ya. Ada yang bagus tentunya, ada yang jelek. Ini usaha sejak awal. Jadi sejak Januari sudah ada usaha gitu ya. Meskipun awalnya agak sedikit melecehkan, tapi ada usaha. Berhasil atau tidak ya silahkan dinilai. Baik atau tidak silahkan dinilai. Ketujuh, pada 2 Februari 2020 memulangkan WNI dari Hubei RRT. Kedelapan, menerbitkan Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada tanggal 13 Maret. Dan pada tanggal 20 Maret 2020 menerbitkan Kepres nomor 9 tahun 2020 sebagai perubahan Kepres nomor 7. Ya. Nah, pada tanggal 3 April keluar Permen Kesehatan tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Antara lain, peliburan sekolah dan tempat kerja diliburkan. Work from home, kerja dari rumah.
Pembatasan kegiatan keagamaan. Ya, bahkan Jumatan juga ada yang tidak Jumatan. Ada yang dijadikan dua periode. Jadi Jumatannya 2 kali. Ada shift pertama, shift kedua. Bahkan ada yang tidak sama sekali tidak Jumatan. Termasuk di RW saya ada yang Jumatan, ada yang tidak. Bahkan banyak tidak Jumatan. Artinya diganti dengan sholat duhur. Pembatasan kegiatan di tempat umum, pasar, kemudian di supermarket. Pembatasan kegiatan sosial budaya, aktivitas-aktivitas sosial, ya, pentas, musik, dan seterusnya. Pembatasan moda transportasi, mau ke Jakarta susah dari Bandung, harus macam-macam. Ya. Pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan keamanan. Nah, dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi mengatakan perlunya meningkatkan perhatian terhadap pembangunan desa sebagai penyangga kota dalam masa pandemi COVID-19. Nah, ini juga sebagai tadi sudah disebutkan, ya, sebagai wujud dari kepedulian pemerintah, ya, dalam rangka mengatasi COVID-19 supaya tidak terlalu meluas. Oke. Nah, fakta empiris COVID-19 sekarang secara umum. Yang pertama, Ketua BNPB Raditya Jati mengatakan positivity rate COVID-19 di Indonesia pada Agustus 2020 merupakan yang paling tinggi sejak April 2000, yaitu sebesar 15,3%. Masih tinggi. Ya. Kemudian sejak Maret September 2020, grafik jumlah kasus COVID-19 positif baru terus meningkat tanpa menunjukkan tanda-tanda akan segera melandai turun. Jadi dengan adanya beberapa penanganan kebijakan, bukannya menurun COVID ini, tapi terus meningkat. Bahkan kalau kita baca di TV, laporan ya tiap jam 4, dulu sebelum Lebaran yang meninggal gara-gara COVID seluruh Indonesia itu di bawah 50. Sekarang rata-rata di bawah, di atas 100. Nah, jadi berkembang. Ya. Belum berdampak. Banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat sekalipun sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya. Ketiga, sementara itu berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hingga 1 September 2020, total kumulatif kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 7.571 sampai September. Sekarang udah jauh, sudah 200-an sekarang. Dengan persentase kematian 4,2% dan kesembuhan 72,1%. Di saat bersamaan, kondisi perekonomian nasional di masa pandemik ini pun memburuk pada kuartal 2 2020. Sekarang sudah masuk kuartal 3. Ya, pertumbuhan perekonomian Indonesia minus 5,32%. Selangkah lagi akan menjadi resesi. Ya. Jadi min 5,3 itu belum menjadi min 4, min 3 apalagi plus. Terus kondisinya terpuruk, kondisi ekonomi, dampak dari COVID-19 ini. Jadi belum bisa diatasi permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Ya. 4, WHO mengatakan wabah virus corona masih jauh dari kata berakhir. Nah, ini menarik begitu ya. 5, banyak masyarakat yang menolak rapid test. Nah, ini sebagai gejala. Masyarakat juga masih banyak yang menolak rapid test, tidak mau. Meskipun gratis, apalagi bayar. Dan kebanyakan sekarang bayar. Ya, 150.000 saya kemarin coba ini bayar 150.000. Ya, karena ketakutan kena rapid kena ada yang kena ya terpapar virus COVID-19 ini, orang lain masih jauh sebetulnya, tetapi karena khawatir ya coba tes sendiri, biayanya 150.000. Ya. Tapi ada yang juga yang gratis, dibayar oleh lembaga. Ya, bayangkan itu biayanya. Bagi rakyat kecil 150.000 itu bukan hal yang besar. Ya. Banyak masyarakat yang tidak disiplin dan konsisten melaksanakan protokol kesehatan. Coba lihat di lapangan, ya. Masih ada banyak pesta perkawinan dilakukan, masih banyak bar-bar buka, ngobrol berdekatan, bergerombol, terus di supermarket, di mall, di pasar, dan seterusnya. 7, pelanggar protokol kesehatan melawan petugas. Banyak gitu ya.
Bukannya dia sadar atau tidak, ya sudah melanggar, melawan, menantang, sehingga berantem. Nah, ini sebagai gejala di masyarakat kita, sehingga kita bisa menilai siapa yang salah, apa masyarakat, apa pemerintah, apa kedua-duanya. Kedelapan, muncul klaster baru sekarang ini, seperti klaster pabrik, di pabrik yang tadinya aman, jadi ratusan karena ada satu yang tertular. Kemudian klaster arisan RT, ya, jadi arisan juga, ya itu berpengaruh. Yang tadinya pada aman, gara-gara ada satu, ibu-ibu arisan banyak yang terpapar. Klaster tempat hiburan, udah jelas pasti itu. Klaster pesta pernikahan, jelas itu. Nanti tidak mustahil muncul klaster pilkada dan klaster keluarga. Karena pilkada kita tetap akan dilakukan bulan Desember ini. Jadi tidak mustahil menurut ahli-ahli kesehatan akan muncul klaster pilkada. Gara-gara ikut pilkada dan seterusnya, maka akhirnya banyak orang yang terpapar. Itu diduga seperti itu. Wallahu alam kenyataannya nanti. Sehingga banyak tokoh, masyarakat, ya, para ilmuwan, ID, termasuk siapa kemarin yang mengatakan NU bahkan Muhammadiyah menganjurkan pilkada diundur, tidak dilakukan. Tapi terus, ya, istilahnya kapilah berlalu, anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu, dilaksanakan. Bagaimana nanti hasilnya? Wallahu alam, ya, apa banyak yang terpapar atau tidak. Tapi secara logika ini yang memungkinkan kata ahli kesehatan. Kalau pilkada dilakukan terus berlanjut, maka akan muncul klaster-klaster baru, semakin membabah, semakin meluas apa itu COVID-19. Nah, analisa empiris dan interpretasi. Pada awalnya, pemerintah menghadapi pandemi COVID-19 itu cenderung meremehkan, ya, menganggap enteng. COVID-19 dianggap bukan masalah besar, karena akan hilang dengan sendirinya. Begitu anggapannya. Sehingga sektor pariwisata terus dipromosikan pada waktu itu di luar negeri. Ketika menindak cenderung terlambat. Ya, kurang serius gitu ya. Penanganannya kurang fokus, adanya tumpang tindih aturan atau kewenangan dan lain sebagainya. Kemudian berubah, masyarakat supaya bisa berdamai dengan corona, masyarakat supaya bisa beradaptasi dengan tuntutan normal baru dan lain sebagainya untuk mengkompromikan antara masalah aktivitas, kreativitas, produktivitas masyarakat dengan pandemik ini, khususnya dengan ekonomi. Ya. Kalau dikaitkan dengan teori Edward III tentang implementasi kebijakan, bahwa ada 4 faktor tadi, ya, yang menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan, yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi para pelaksana, struktur birokrasi. Nah, kita lihat faktor komunikasi. Bagaimana kebijakan ini dilakukan? Nah, kita melihat dari faktor komunikasi. Ternyata terdapat narasi yang berubah-ubah dari pemerintah. Sehingga masyarakat menjadi bingung. Informasi terlalu berubah-ubah. Aturan banyak yang diganti seterusnya. Menunjukkan kekurangan matang. Komunikasi daerah dengan pusat kurang lancar, kurang bagus dalam kenyataannya. Sehingga muncul anggapan pusat beroposisi terhadap daerah. Dalam hal ini DKI. Ya, jadi, ya, seolah-olah dalam tanda petik berantem gitu, ya, tidak sama kebijakannya pusat dengan DKI, padahal DKI itu di pusat itu ada di DKI, ya. Kebijakan DKI inginnya A, sementara pusat inginnya B, ya. Jadi DKI itu inginnya PSBB, bahkan lockdown, tapi pusat tidak menghendaki karena DKI itu pusat perekonomian. Kalau lockdown, wah, akan mati. Ya, perekonomian akan hancur, begitu. Banyak masyarakat yang salah tafsir dalam kenyataannya. Ya, normal baru itu diartikan oleh masyarakat bahwa masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti biasa tanpa protokol kesehatan. Ya kan asalnya PSBB 2 minggu, setelah itu beres, udah beres, udah ini. Ya, akhirnya berhura-hura, akhirnya kena. Jadi mereka menganggap udah bebas dari ancaman COVID-19. Nah, inilah secara sederhana, simpel, bagaimana komunikasi yang terjadi. Jadi banyak miscommunication. Ya,
Antara pusat dengan provinsi aja miskomunikasi. Apalagi aparat dengan masyarakat, terutama masyarakat yang di bawah, yang status sosial ekonominya rendah, dan seterusnya. Nah, ini sebagai catatan kecil, sederhana, simpel, bisa ditangkap oleh semua pihak, baik oleh orang pandai atau oleh orang bodoh, kasarnya demikian. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, faktor resources, sumber daya. Sumber daya yang ada masih sangat terbatas. Sumber daya ini meliputi tenaga medis, jelas terbatas. Ya, coba sekarang Bapak Ibu hadirin sekalian sakit. Sakitnya bukan karena COVID, misalnya sakit gigi. Ke dokter, ke rumah sakit. Itu sulit berobat seperti itu. Karena orangnya siapa yang akan menangani, pada takut. Di samping tenaga medisnya terbatas, mereka ini kebiasaan tugas utamanya adalah menangani orang yang sakit yang secara umum. Ini ada yang COVID misalnya. Apalagi yang dekat dengan COVID kayak tadi sakit gigi. Susah saya di Bandung kemarin. Ya, sakit gigi nyut-nyutan sedikit. Aduh, gimana? Nggak ada yang menerima. Sekalipun swasta. Karena resikonya besar. Ya. Kemudian peralatan kesehatan. Ya jelas sangat terbatas. Memang dananya juga terbatas. Ya, peralatan kesehatan. Apalagi ventilasi itu ya. Alat untuk udara itu ya. Ya. Infrastruktur kesehatan kayak rumah sakit, puskesmas seterusnya pada penuh, sulit. Ya. Jangankan untuk yang corona, untuk yang sakit saja ya tetangga kemarin sakit mau di opname di rumah sakit harus menunggu. Ya sudah 2 hari belum ada yang kosong. Padahal tempat itu bukan karena penyakit corona, penyakit umum saja. Tambah ada kalau corona kita gimana? Sakit. Di mana kita dirawat? Ya kalau saya pejabat banyak uang mungkin tidak begitu sulit, susah, mudah. Tapi rakyat kecil gimana? Ya, tentunya ini kaitan dengan anggaran, termasuk anggaran. Ya, bahkan anggaran untuk pemulihan ekonomi jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk kesehatan itu sendiri. Jadi kesehatan sendiri hanya 70 triliunan dari 400,5 triliun itu. Yang lainnya untuk ekonomi. Ya. Nah, ini sebagai catatan itu. Harus bagaimana? Ya memang tidak mudah. Kalau kita jadi presiden, apa yang harus dilakukan? Dengan serba keterbatasan begini. Ya, memang tidak mudah. Tapi ini harus dipecahkan bersama, direnungkan bersama. Ya. Kemudian disposisi. Disposisi berkaitan dengan sikap para pelaksana. Para pelaksana kebijakan atau aktor-aktor kebijakan. Dalam kenyataannya di lapangan, para aktor tidak sama dalam menerjemahkan kebijakan COVID-19. Misalnya, tadi sudah disebutkan, pemerintah DKI melarang transportasi keluar masuk DKI. Tidak boleh, demi keselamatan rakyat. Nah, sementara Menteri Perhubungan tidak setuju dengan larangan itu. Karena akan melumpuhkan aktivitas masyarakat. Akan melumpuhkan perekonomian masyarakat. Pemerintah pusat lebih cenderung mengutamakan ekonomi. Sementara praktisi kesehatan, ID, lebih mengutamakan kesehatan. Jadi di sini terjadi kontradiksi. Tidak sama persepsi dari para aktor kebijakan. Menurut Ketua Forum Jakarta tentang PSBB baru, kan Jakarta dilakukan PSBB baru untuk DKI. Itu merupakan dianggap kegagalan katanya dan mundur. Nah, itu. Kebijakan Gubernur DKI ini dianggap bertentangan dengan pusat. Ya. Jadi beroposisi pusat terhadap DKI. Nah, menarik ini ya. Itu kenyataan di lapangan, bukan dibuat-buat. Bukan hoax itu ya. Kenyataan di lapangan. Bagaimana suatu kebijakan bisa berhasil kalau kondisi sikapnya juga antar menteri, gubernur, aparat, masyarakat tidak sama. Ya. Sulit ini. Dan demikian juga persepsi dan kepentingan masyarakat juga tidak sama. Misalnya, ada seorang pengusaha namanya Budi Hartono mengirim surat kepada presiden supaya mengutamakan masalah ekonomi. Sementara Syafi'i Ma'arif sebagai ulama dan tokoh nasional menyarankan lewat surat supaya mengutamakan kesehatan. Tidak sama juga ini. Ya. Jadi disposisi dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi penting ya bagi implementasi kebijakan yang efektif.
Jika para pelaksana bersikap terbuka dan profesional terhadap suatu kebijakan, dengan sendirinya akan lebih mudah kebijakan itu diimplementasikan. Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti ini. Nah, ini menarik. Nah, kemudian sekarang struktur birokrasi. Ya. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling penting, bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Jadi yang melaksanakan kebijakan-kebijakan itu birokrasi, lembaga-lembaga itu kayak departemen. Dalam hal ini yang memainkan peranan penting dalam menangani COVID-19 adalah diantaranya Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan, Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Polri, ABRI, turun tangan kan, ikut mengamankan, dan sebagainya. Nah, di lapangan terjadi gesekan karena ada aturan atau kewenangan yang tumpang tindih. Terakhir, Presiden membentuk Komite Kebijakan untuk menangani pandemi virus COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, di mana tugas koordinasinya diserahkan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto. Bukan kepada Menteri Kesehatan. Ekonomi. Jadi kelihatan di sini, ya, dengan kenapa yang diangkat koordinatornya bukan Menteri Kesehatan, tapi Menteri Perekonomian, yang untuk utama stabilitas ekonomi. Jangan sampai ekonomi kita terpuruk. Padahal kenyataan sekolah minus sekarang itu. Tinggal menunggu depresi. Apa yang akan terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini suatu hal yang besar sekali, ya, bukan hal yang kecil. Ya, Indonesia itu negara yang luas dan penduduknya 270 juta. Akan berdampak terhadap penduduk yang 270 juta itu kalau terjadi resesi dan depresi. Ya. MUI, nah MUI juga ikut menilai kerja birokrasi yang ada dalam menangani pandemi COVID-19 ini kurang berhasil, dianggap kurang berhasil menurut MUI. Ya, terserah Anda sekalian apakah akan begitu atau tidak, itu hak Anda. Oleh sebab itu MUI berharap katanya Presiden mengambil alih komando penanganan COVID-19. Jadi diambil alih oleh Presiden, bukan oleh Pak Hartarto. Karena dalam kenyataannya pembentukan gugus tugas, satgas, komite, dan sebagainya tidak efektif. Jika Presiden langsung katanya yang menangani pandemi COVID-19 dan dampaknya, tidak ada lagi yang bisa membantah perintah Presiden. Sebab Presiden adalah puncak tertinggi pemerintahan yang mengendalikan seluruh kebijakan. Jika Presiden mengambil alih komando, ia bisa memantau kinerja semua kementerian dalam menangani COVID-19 dan juga dampaknya. Nah, kinerja Kementerian Kesehatan menangani kesehatan, Kementerian Sosial menangani bantuan kemanusiaan, Kementerian Koperasi dan UMKM membantu kredit di masa pandemik dan sebagainya akan langsung terpantau oleh Presiden. Ya, karena dia komandannya. Nah, jika Presiden langsung mengomandoi penanganan COVID-19, maka Presiden tidak hanya menerima laporan dari gugus tugas, satgas, dan komite, tetapi juga dapat penjelasan dari para ahli epidemik. Sebaliknya, jika kepemimpinan COVID-19 ini masih dilimpahkan kepada gugus tugas dan satgas pandemi COVID-19, tidak akan bisa dikendalikan. Katanya begitu. Ini pandangan pendapat dari MUI. Ya. Demikian juga PP Muhammadiyah meminta Presiden supaya mengevaluasi secara menyeluruh penanganan COVID-19 ini. Dan jika diperlukan, mengambil alih dan memimpin langsung penanganan wabah COVID-19 ini oleh Presiden. Tidak oleh Menteri lagi. Agar lebih efektif, terarah, dan maksimal. Karena Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergitas atas kementerian, antar kementerian. Nah, Presiden perlu mengevaluasi para menterinya agar meningkatkan performa kinerja dan profesionalitas kerja mereka, sehingga tidak menimbulkan labilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya Presiden. Ya. Nah, oleh sebab itu perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam menangani COVID-19 secara nasional agar keadaan terkendali. Penyelawatan jiwa manusia maupun suatu yang terpenting dibandingkan dengan lainnya, sebagaimana perintah konstitusi agar
perintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terwujud. Ya, jadi tugas pemerintah itu melindungi bangsa, tumpah darah dari berbagai tantangan dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Ya, memang pada dasarnya para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa saja yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mereka mungkin masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi di mana mereka menjalankan kegiatan tersebut. Ya. Faktor lain yang sangat mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan COVID-19 ini adalah sikap dari target grup, sasaran dari kebijakan. Ya, yaitu masyarakat itu sendiri. Ya. Ya. Sikap masyarakat sangat berpengaruh. Yaitu terutama bagaimana pemahaman dan tingkat kedisiplinan masyarakat itu sendiri. Dalam kenyataannya pada umumnya tingkat disiplin masyarakat rendah di Indonesia ini. Kenapa tingkat disiplin masyarakat rendah? Dalam tanda petik memang mungkin watak umumnya orang Indonesia kurang disiplin dalam berbagai hal. Makanya tertinggal oleh negara berkembang lainnya. Misalnya oleh Korea. Nah, ini barangkali jawaban yang sederhananya. Ya mungkin ada yang tidak setuju, boleh-boleh saja. Ya. Ya. Ada 3 kelompok masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Satu, kelompok masyarakat yang tidak punya pilihan selain memilih keluar rumah untuk bekerja dan tidak mengindahkan resiko terinfeksi virus COVID-19. Mereka harus bekerja. Kalau tidak demikian, anak istri tidak makan. Nah, ini empiris di lapangan. Ya, tidak ada pilihan lain, harus apa? Tinggal di rumah, siapa yang harus ngasih makan? Harus minum, makan, anak istri. Mau tidak mau sakit, mau tidak, mau kena atau tidak, kita harus menjalankan, harus keluar rumah, harus bekerja seterusnya. Kedua, kelompok yang memang merasa aman. Karena di hadapan dia tidak ada yang terpapar. Aman kita mah, tenang aja. Tidak pakai masker, tidak ada tetangga kita, RW kita, kampung kita nggak ada. Nah, ketiga, kelompok orang yang tidak peduli dan tidak mau tahu, masa bodoh. Ya, ada seperti itu. Ya. Nah, inilah yang perlu dipahami dan direnungkan bersama kondisi ini. Jadi ya dalam hal COVID-19 ini faktor semata-mata bukan komunikasi struktur birokrasi tapi kedisiplinan masyarakat penting. Tanpa disiplin masyarakat sulit meskipun dananya besar sebesar apapun. Ya. Susah. Ya. Oke. Nah, bagaimana kebijakan COVID-19 ini apabila dikaitkan dengan fungsi pemerintahan? Nah, fungsi pemerintah adalah pembangunan, pemberdayaan, pelayanan, dan pengaturan. Dalam konteks pandemi COVID-19, fungsi pemerintah adalah membangun kesehatan masyarakat, memberdayakan kesehatan masyarakat, melayani kesehatan masyarakat, mengatur kesehatan masyarakat. Nah, itu tugas pemerintah. Baik dari pusat sampai tingkat kabupaten kota. Ya, artinya bagaimana pemerintah itu seharusnya membangun kesehatan masyarakat. Ya. Bagaimana pemerintah itu seharusnya memberdayakan kesehatan masyarakat. Bagaimana seharusnya pemerintah itu melayani kesehatan masyarakat. Bagaimana seharusnya pemerintah itu mengatur tenaga kesehatan masyarakat. Dan lain sebagainya banyak. Ya. Ya. Dalam konsep demokrasi, pemerintah itu merupakan bagian dari yang diperintah. Mempunyai fungsi atau tugas melakukan pelayanan publik di samping pemberdayaan, pembangunan, dan pengaturan. Dibentuknya pemerintahan pada hakikatnya adalah untuk melayani masyarakat, membangun masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan mengatur masyarakat. Tentunya dalam konteks COVID-19 adalah kesehatan. Pro bono publica. Bahwa kekuasaan itu untuk masyarakat. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa pandemi 19 ini menimbulkan bahwa pertama aktivitas, kreativitas, produktivitas.
sehingga juga akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Artinya dengan pandemi COVID-19, aktivitas, kreativitas, produktivitas masyarakat menurun, sehingga pertumbuhan ekonomi juga menurun. Dan dengan pandemi COVID-19 juga akan menimbulkan perubahan sosial dan dinamika pemerintahan. Nah, bagaimana COVID-19 ini bisa diminimalisir atau diberantas, tuntas, supaya kondisi ekonomi tidak terus terpuruk? Nah, itu kan permasalahannya, bagaimana COVID-19 ini bisa diminimalisir atau diberantas, tuntas, supaya kondisi ekonomi tidak terus terpuruk. Atau bagaimana kesehatan bisa terjamin, perekonomian juga bisa tumbuh dalam kondisi pandemi COVID-19. Ya, bagaimana? Nah, jadi mensejajarkan inilah yang harus dilakukan menurut saya. Dan ini tidak mudah. Jadi harus dihadapi secara paralel. Ya, masalah COVID-19 ini dengan ekonomi. Yaitu anggap saja COVID-19 ini sebagai oposisi yang selalu menyerang, melumpuhkan, tetapi tetap kita tidak boleh menyerah dan kalah oleh oposisi. Yang jadi masalah COVID-19 ini adalah gaib, tidak kelihatan oleh mata kita, tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Disinilah pentingnya kita waspada. Waspada permana tinggal, usaha semaksimal mungkin, secanggih mungkin, berdoa, sabar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada pandangan, harapan dan gagasan. Ya. Satu, bagaimana kebijakan pemerintah ke depan menghadapi COVID-19 ini supaya lebih logis. Nah, ini ya. Lebih logis, empiris, sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuh makan, butuh hidup, sejalan dengan protokol kesehatan tapi tidak berdampak besar terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Nah, ini yang harus direnungkan bersama. Ya. Kedua, pandemi COVID-19 ini merupakan urusan bersama, bukan urusan pemerintah semata-mata, urusan semua pihak, bukan semata-mata urusan pemerintah. Oleh sebab itu, harus diselesaikan secara bersama-sama. Perlu kesatuan dan persatuan, keterbukaan dan keadilan. Perlu adanya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat secara individu akan protokol kesehatan. Harus ada dukungan sosial, budaya, agama, dan aturan yang memadai. Ya, perlu bersama ya antara tokoh sosial, budaya, agama, dan seterusnya menghadapi COVID ini. Kita harus tetap waspada. Jangan terlalu euforia menghadapi new normal atau adaptasi kesehatan baru ini. Protokol kesehatan tetap berlaku karena COVID-19 ini tidak mengenal level dan batas dan tidak mustahil akan muncul gelombang kedua. Keempat, perlu ada penyuluhan massal dan pendidikan massal kepada masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Pemerintah harus melakukan rekayasa sosial dengan mengubah perilaku masyarakat dan ini tidak mudah karena penduduk kita banyak sekali. Ya, nah, makanya keempat, posisi dan peran RT RW harus diperkuat ya dalam mengatasi gelombang COVID-19 ini. Ya. Berbuat untuk mampu mendata penduduk secara komprehensif. Dan jadikanlah RT RW ini sebagai detektor utama untuk memonitor dan mengevaluasi permasalahan masyarakat secara menyeluruh, merata, terintegrasi, dan terkontrol. Pemahaman dan kecerdasan masyarakat terhadap problematika pandemi COVID-19 harus ditingkatkan terus. Lewat apa? Informasi, sosialisasi, pendidikan, dan sebagainya. Yang dilakukan di tiap RT RW, bukan di kelurahan, di kecamatan, apalagi di kabupaten kota. Tolong menolong, gotong royong, sodako, zakat, infak, dan sebagainya perlu digalang di tingkat RT RW dan antar RT RW. Jadikanlah RT RW, masjid, lembaga sosial yang ada di tingkat RT RW itu sebagai pusat pencegahan COVID-19. Semua elemen terkait harus turun ke RT RW. Tentunya ini semua harus dapat dukungan dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Ya. Kelima, lockdown, PSBB, AKB, new normal itu harus diartikan secara luas dan luas. Yang penting penularan COVID-19 bisa diminimalisir sehingga dampak sosial ekonomi masyarakat
yang lebih besar bisa dihindari. Pertumbuhan ekonomi tidak mandek, tetapi tetap tumbuh meskipun tidak maksimal. Perlu ada orientasi baru dalam penanganan COVID-19 ini. Perlu ada relokasi anggaran yang lebih rasional dan empiris dari pusat sampai desa. Sarana prasarana kesehatan yang ada di kecamatan baik kuantitas maupun kualitas diperkuat dan diperluas. Keenam, sekarang bukan lagi mana yang harus diutamakan, apakah COVID-19 atau pertumbuhan ekonomi. Tetapi kita harus melaksanakan secara paralel. Ya, ini paralel, kali ini pendapat saya, mungkin ada yang tidak setuju. Paralel. Ya, tidak bisa COVID dulu, kesehatan dulu, ekonomi dulu, harus paralel, mau tidak mau. Jadi perlu ada evolusi kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Ya. Ya, sampai sini saya kira sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Prof materinya. Baik, tadi sekilas Prof Utang sudah memberikan gambaran kepada kita berkaitan dengan kebijakan dalam tata kelola penanganan COVID di Indonesia. Di mana beliau tadi memberikan satu paparan bahwa ada satu kondisi, salah satunya terjadinya suatu kontradiksi antara kebijakan pusat dan pula kebijakan daerah, serta kontradiksi dari beberapa aktor pemangku kebijakan tersebut yang kemudian dalam kaitannya mempengaruhi dalam konteks penanganan COVID di Indonesia. Belum lagi banyak pula wacana kebijakan yang masih ambigu ataupun masih membingungkan sekaligus inkonsistensi di masa pandemi COVID. Prof, di sini ada pertanyaan yang disampaikan, yang pertama dari Juvencius Jemiadi. Beliau menanyakan, Prof, kira-kira bagaimana gambarannya upaya yang seharusnya diambil untuk menyamakan persepsi antara Ikatan Dokter Indonesia ya, IDI, dan pelaku ekonomi. Seperti tadi yang digambarkan oleh Prof bahwa ada satu kondisi bahwa saat ini masih banyak memprioritaskan pemulihan kondisi ekonomi, sementara dalam konteks kesehatan masih dipertanyakan. Itu yang pertama, Prof. Oke, silakan Prof. Boleh direspon? Ya. Nah, jadi untuk menyamakan persepsi ini, ya tadi bagaimana caranya supaya efektif? Saran MUI dan Muhammadiyah itu. Ya, jadi presiden yang menangani langsung. Ya, karena kenapa? Ya, bagaimanapun juga ini tuh pandemik 19 ini musibah besar, bukan musibah kecil. Karena dampak terhadap ekonominya besar. Pemerintah sudah mengeluarkan uang 400 miliar lebih. Ya, tapi hasilnya tadi kalau kita uraikan ini, baik menurut pandangan masyarakat dan kenyataannya bisa dianggap ya minim begitu. Ya, untuk kita uang 400 miliar itu besar. Tapi untuk orang barat kalau dianggarankan APBN-nya Amerika misalnya, Inggris ya kecil gitu ya. Tapi kita kaitkan dengan anggaran kita yang 2.000 triliunan gitu ya. Anggaran pembangunan untuk nasional setahun. Ini untuk sampai ya mungkin sampai Desember ini ya 400 triliunan, 70 triliun untuk kesehatan, lain untuk penyangga ekonomi. Hasilnya jauh dari memuaskan. Ya. Nah, tadi karena banyak hal. Ya. Nah, di antaranya mungkin saran tadi MUI, jadi dalam hal ini presiden turun tangan langsung, dia tapi bukan berarti tidak dibantu kan, tetap dibantu, tapi atas karena sama dengan harus gimana ya? Kayak dalam kondisi darurat Indonesia kalau perang, misalnya Indonesia perang dengan Malaysia, maka kepimpinan itu ada di tangan presiden yang memutuskan paling depan. Nah, seolah-olah kita itu sekarang itu lagi perang, tapi memeranginya bukan manusia, virus corona ini yang akan bisa menelan jutaan manusia. Maka presidenlah barangkali begitu. Nah, itu mengikuti pendapat MUI dengan NU ini. Ya, sehingga lebih mudah mengendalikan para menteri ya antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan kesehatan. Ya, saya sendiri menyarankan memang ini harus ada keseimbangan ya. Kesehatan dengan ya saya kurang setuju ya semata-mata ke dokter yang harus diutamakan kesehatan. Ya.
Orang ekonomi, utamakan ekonomi, sebanding aja ya. Dua-duanya dijalankan karena kebutuhan bagi kita sehat juga butuh, ekonomi juga butuh. Coba sekarang kita ke daerah, ke desa sekarang, atau itu bagaimana sudah terasa sekali sekarang daya beli masyarakat sudah berkurang, ya, pendapatan sudah berkurang masyarakat, ya. Bagaimana dia punya anak, istri dan seterusnya. Mereka makan harus bayar itu, bayar ini. Sudah banyak yang sudah defisit. Ya. Tetapi sebaliknya, ya kita juga kalau nekat tanpa mempertimbangkan protokol kesehatan, tanpa teratur seterusnya, kita juga akan terkapar. Bahkan kita akan mati lebih duluan dari tetangga yang lain. Nah, disinilah ya kayak jembatan Shiratal Mustaqim yang menghubungkan surga dengan neraka gitu kan. Seolah-olah begitu. Bagaimana ini ya? Ya, mungkin ini ada seninya, ada doanya, ada sebagainya lah. Barangkali gitu kalau bahasa orang daerah gitu ya. Ya, intinya harus keseimbangan kita itu. Ya, karena kalau kita kembalikan kepada agama, ya COVID-19 itu kan dari Tuhan juga. Yang akan menghilangkan itu juga Tuhan juga. Ya. Nah, inilah. Tapi bukan berarti kita diam. Ya. Kita berusaha maksimal dan berdoa. Ya, barangkali itu yang saya bisa jawab. Terima kasih. Oke, baik. Berarti ada wacana bahwa saat ini mungkin ada satu gambaran bahwa Presiden perlu menyadari bahwa saat ini belum terjadi sinkronisasi antara beberapa aspek kehidupan yang kemudian kaitannya dalam penanganan COVID-19. Nah, ada juga pernyataan dan sekaligus pernyataan dari Saudara Handianto Endasmoro, Prof. Nah, beliau menjelaskan bahwa saat ini dalam menyikapi kebijakan, saat ini telah dibentuk gugus tugas di setiap kementerian dan lembaga. Nah, apakah itu bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini, Prof? Nah, kemudian sementara di lapangan masih terdapat seolah-olah adanya pembiaran di dalam kementerian dan lembaga tersebut dalam menjalankan aktivitas tatap muka langsung. Dan sedikit meluas lagi, Prof, belum lagi di masa new normal ini ada satu wacana kuliah daring ya, Prof ya, yang saat ini mengemuka. Nah, kira-kira apakah itu bisa dijalankan dan bagaimana kira-kira gambaran dampaknya, baik buruknya seperti apa, Prof? Silakan, Prof. Ya, tentunya tadi memang sebetulnya kan awalnya kan pekerjaan presiden itu banyak. Masa harus serba oleh presiden, gitu kan? Begitu. Ya cukup ada gugus tugas. Ya, komite, bahkan Menteri Kesehatan lah seharusnya, ya. Tapi dalam kenyataannya seperti itu. Koordinatornya Menteri Hartarto, bukan Menteri Kesehatan, ya, karena pemerintah cenderung ke ekonomi, ya. Dan itu juga ternyata tidak berhasil. Akibatnya ekonomi terjadi resesi kita sekarang, pertumbuhan -5, ya. Nah, di samping tadi dalam kenyataannya di lapangan masih kontradiksi, tingkat kepatuhan kurang, dan seterusnya. Ya makanya istilah saya tadi, anggap saja Indonesia dalam kondisi perang sekarang. Tapi yang dihadapi perangnya itu bukan senjata M16 atau rudal dan sebagainya. Tapi COVID-19 itu. Di mana presiden harus ada di depan dengan pengawalnya. Untuk melihat, memonitoring, mengevaluasi, mengendalikan, dan menginstruksikan segala-galanya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Itu yang jadi permasalahannya seperti itu sebetulnya. Itu juga belum dijamin 100% berhasil juga karena presiden juga manusia terbatas. Ya. Dolar juga sekarang sudah 15.000 kan. Kondisi gimana itu? Jadi banyak faktor yang akan membuat runtuhnya Indonesia dalam tanda petik. Pemerintahan itu maksudnya. Ya. Ini ya, faktor ini. Ya makanya kita ini harus dijadikan masalah bersama, dipecahkan bersama. Makanya saya itu sederhana. RT RW itulah yang harus tanggung jawab secara operasional yang paling penting. Bukan kelurahan, bukan kecamatan, terlalu luas apalagi di kota. Misalnya di Bandung, satu kelurahan aja puluhan ribu penduduknya. Bagaimana aparat kelurahan yang jumlahnya 14 orang bisa mengendalikan puluhan ribu penduduk? Tapi kalau RT RW hanya ratusan, satu RT satu RW penduduknya. Bersama sementara ada RT, ada RW, ada tokoh, ada kiai, di RT RW itu ada DKM, ada tokoh pemuda, ada ibu PKK, dan seterusnya bersama-sama, ya.
mengendalikan COVID-19 itu. Jauh lebih memungkinkan menurut saya dibandingkan gugus tugas itu ada di kecamatan, apalagi di kabupaten yang jumlahnya sedikit, penduduknya banyak. Jadi RT RW lah menurut saya itu. Kalau RT RW bisa dibina, bisa berjalan dengan baik, dan itu memungkinkan menurut saya RT RW khususnya di kota. Ya, dijadikan pusat kegiatan itu di RT RW, simulasi pendidikan COVID-19 itu di RT RW. Itu menurut saya sangat memungkinkan. Ya, insya Allah bisa selesai menurut saya. Ya, oke, itu satu. Yang kedua, masalah kuliah daring itu bagaimanapun satu, kita itu belum terbiasa dengan kuliah daring. Ya, meskipun sudah biasa pun, menurut saya kualitas tatap muka akan lebih bagus dengan daring. Ya, nah ini terbukti UT tidak lebih bagus daripada Unpad, UI, UGM seterusnya yang kuliahnya tatap muka. Ya, jadi universitas terbuka sejak tahun 86 sudah kuliahnya daring, jarak jauh dengan berbagai cara metodenya. Ya. Hasilnya ada lumayan, tapi tetap tidak lebih bagus daripada tatap muka. Itu pengalaman yang sudah. Ya, apalagi sekarang kita ya masih baru sekarang baru beberapa bulan menggunakan daring. Ya, istilahnya daripada tidak gitu ya, masa tetap ini lebih bagus. Mungkin logika saya maksimal kualitas dengan gaya daring ini kuliah khususnya ilmu sosial maksimal 75% yang bisa terserap dibandingkan dengan gaya tatap muka. Tapi saya belum bisa meramalkan kalau pelajaran pendidikan eksakta yang ada praktikumnya segala macam gimana dengan cara daring ini. Ya, ini untuk ilmu sosial lah, kayak hukum, komunikasi, FISIP, dan seterusnya. Dengan gaya daring itu tetap masih di bawah kualitasnya, hasilnya nanti outputnya. Mungkin hanya maksimal 75%. Itu ramalan, ini perlu diteliti oleh ahli-ahli pendidikan ya. Kayak ya itu Universitas Pendidikan Indonesia meneliti tentang efektivitas proses belajar mengajar. Baik untuk di tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Yang lebih berat lagi, SD SMP yang belum biasa dengan belajar mandiri, ya. Yang SMA sudah lumayan, perguruan tinggi masih bisa, ya karena meskipun kuliah tatap muka juga kan ada tugas biasa kalau di kuliah. Tapi kalau tingkat SD SMP gimana ya? Akhirnya nanti yang sibuk bapak-bapak dan ibu-ibunya anak SD itu banyak tugas banyak ini, ya akhirnya repot semua. Oke, itu barangkali yang saya jawab. Terima kasih. Ya. Menarik Prof ya, tadi ada wacana bahwa kita perlu memfungsikan RT RW ya Prof ya. Ya, sampai sekarang belum masih jauh belum kedengaran saya tahu kalau di Jogja. Wah, itu bagaimana dia. RT RW dijadikan detektor dini gitu kan. Ya. Atau bahkan mungkin perlu juga peran RT RW menjadi satu inisiator kebijakan Prof ya. Nah, kalau misal kita sedikit melihat di Permendagri nomor 18 tahun 2018 berkaitan dengan RT RW sebagai salah satu bagian dari lembaga kemasyarakatan di tingkat desa. Nah, di peraturan tersebut memang menjelaskan secara jelas bahwa RT RW di sini memiliki satu kewajiban bahwa dia perlu menjamin suatu kualitas SDM dan bahkan kesejahteraan keluarga, dan di mana saat ini fungsi RT RW ini tampaknya tidak cukup dominan di dalam penanganan COVID-19. Bahkan sosialisasi untuk penerapan penggunaan masker, wajib bermasker, dan sebagainya sepertinya tidak cukup sukses. Nah, kira-kira apa sebetulnya yang salah di situ, Prof? Kenapa kemudian beberapa wacana tersebut, wacana kebijakan yang dimunculkan yang tampak seolah-olah baik di situ masih tidak cukup efektif di lapangan? Belum lagi didukung saat ini banyak satu kondisi tidak sinkron, di mana ada beberapa daerah yang mengencarkan promosi wisata, tapi di sisi lain mereka juga harus membatasi resiko penularan, ternyata meningkatkan satu kondisi kerumunan, dan ada lagi tadi disampaikan oleh Prof, ada muncul lagi izin perkawinan. Kira-kira ini sebetulnya apa yang salah, dan mungkin siapa yang sebetulnya salah, atau bagaimana seharusnya untuk mengatasi kondisi demikian, kira-kira Prof? Ya, itu sebetulnya jawabannya sangat sederhana ya. Ya, tinggal ada kemauan dari pemerintah kabupaten sebetulnya. Kan RT RW itu
dibuat dalam perda kabupaten ya itu kalau nggak salah itu ya. Ya. Jadi bagaimana diberdayakan ya aturan-aturan dan fungsinya itu dihidupkan, yang kurang bisa ditambah tadi diperkuat. Ya, sehingga RT RW itu betul-betul bisa bekerja bergerak sekarang ini. Dan memang sudah biasa kan RT RW itu mengumumkan sesuatu gitu kan. Kalau di RW saya biasanya RT RW itu kan kalau di RW saya contohnya ada semacam pengajian keliling gitu ya. Saya bagian di bulan ini, tetangga bagian bulan itu, seterusnya. Nah, di mana Pak RT RW itu dalam kesempatan pengajian itu atau di masjid pada Jumatan, dia menyampaikan hal-hal yang dianggap penting. Ya, itu sudah ada biasa, hanya belum maksimal. Nah, sekarang justru dimaksimalkan dengan surat edaran atau instruksi apa dari bupati. Wahai RT RW, sekarang RT RW jangan tiarap lagi, harus bangkit, bangun karena ada yang dihadapi. Ya, ada hantu baru sekarang yaitu COVID-19. Nah, di sanalah dibuat apa tadi satgas, semacam satgas. Dan tidak perlu canggih begitu ya. Satgas yang bisa-bisa menjelaskan ya kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa berdisiplin dalam pengertian tadi cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak, aktivitas terkendali dan seterusnya. Ya, biasanya pengalaman saya sederhana di beberapa tingkat RT, karena saya dulu waktu mahasiswa pindah-pindah ya, kos dan seterusnya, itu sangat bagus begitu. Mudah dipahaminya gitu. Ya, ya. Dan kadang-kadang jadi malu gitu kalau orang lain pada tetangga sudah pakai masker, kita tidak, jadi malu gitu. Bahkan kadang-kadang anak-anak ingin juga pakai masker karena lagi musim, seolah-olah begitu kalau tingkat RW gitu ya. Nah, tinggal sebetulnya instruksi dari kabupaten bagaimana menginstruksikan RW-RW itu supaya bangkit, jangan tidur gitu. Meskipun sekarang sudah bangkit sebetulnya, tapi dia seolah-olah belum ada, kan biasanya suka nunggu di bawah itu. Ya, belum ada instruksi yang jelas, tegas. Dan biayanya juga murah, bisa patungan mereka itu RT RW itu. Pengalaman. Pada waktu pemilu aja RT RW patungan membuat ini karena dana kurang dari KPU dan seterusnya. Contohnya. Nah, apalagi ini masalah penyakit. Dan ini juga dalam rangka penanggulangan. Kan RT RW itu ada yang kaya juga, ada yang miskin. Nah, bagaimana kita diskusikan jangan sampai RW kita ada kelaparan. Nah, kan dan saya yakin tidak banyak orang yang kalau kelaparan di RW itu. Paling hanya 2-3. Dan bisa diatasi. Nah, kalau RT RW itu tidak bisa ya tentunya bisa bergabung dengan RW tetangganya. Barangkali ada kelebihan. Nah, kalau tidak sana baru ke tingkat kelurahan, kecamatan, baru tingkat kabupaten. Ya, akan banyak bisa diselesaikan di tingkat RW juga kalau RW itu berjalan bergerak, diberikan kewenangan tambahan dengan rapat instruksi karena situasi COVID-19 ini. Insya Allah menurut saya. Dan tidak pernah yang saya tahu RW itu minta gaji, minta honor gak pernah. Paling minta fasilitas. Fasilitas dalam arti kata, loh ini bagaimana tempat rapat gak punya. Kalau mau nyumbang ya udahlah sumbang itu apa tempat rapat kantor RW RT sudah rusak, sudah lapuk. Paling itu yang saya tahu. Ya, tidak pernah saya honornya gak ada honornya ini enggak. Ya, jalan terus Pak RT RW dikit saya juga ya beberapa tempat tanpa honor gitu. Ya. Oke, itu ya. Oke. Lanjut Prof, kaitannya Ya. dengan demokrasi nih Prof, dalam penyelenggaraan pilkada. Ada yang tanya Prof, Ya. 9 Desember insya Allah kan ada wacana akan dilaksanakan pilkada serentak ini. Kira-kira menurut Prof, pilkada tersebut seharusnya ditunda ataupun tetap dilaksanakan? Ya sebetulnya tadi tergantung dari mana ya melihatnya. Kalau tadi kembali kepada keseimbangan, ya jalan aja. Tetapi bisa nggak protokol kesehatan dilaksanakan, disiplin? Ya kalau tadi tingkat RT RW-nya jalan, sudah biasa disiplin, nggak ada masalah. Apa sulitnya? Tapi dengan catatan sudah biasa disiplin masyarakatnya pakai protokol kesehatan. Toh kalau kita lihat pada waktu TPS coba di RW ya, di RW itu kalau kita nyoblos TPS itu ya paling satu TPS berapa ratus. Tinggal ditambah saja sekarang satu TPS biasanya 300 suara dipecah jadi 300 atau jadi 100 di 3 atau 150 sehingga di RW itu ada 2 TPS misalnya atau sebaliknya lah gimana diatur itu dari segi jarak ya
Nah, tinggal yang permasalahannya itu pada waktu kampanye itu. Nah, tugas pemerintah dalam arti ini polisi ya, tentara ikut mengamankan jangan sampai ya ada kerumunan. Udah kampanyenya kok umpamanya daring aja. Seperti kita. Ya, lewat poster-poster saja, nggak usah ada pertemuan segala macam. Tapi mau atau tidak. Nah, itu permasalahannya itu. Menurut pandangan orang yang menyarankan suruh ditunda, dalam pelaksanaannya susah disiplin katanya. Orang kita itu. Jadi akan terjadi kerumunan, ada ini sehingga akan muncul klaster baru, itu masalahnya. Kalau disiplin dasarnya sudah biasa disiplin tadi, makanya dari sekarang RT RW itu. Kalau sudah biasa ya biasa di sini mah tertib. Semua pakai masker, semua jaga jarak. Kalau toh bertamu sekalipun dengan tetangga, tetap pakai jarak minimal 2 meter misalnya. Sudah biasa di RW kita mah, misalnya begitu. Gak ada masalah. Pemilu kenapa dijadikan masalah? Tapi kalau tidak disiplin, cepaki-cipi, ciuman, salaman, segala macam. Ah, udah hancur kita itu ya. Nah itu. Oke. Ya, nyambung berkaitan dengan kedisiplinan tadi, Prof. Seolah-olah itu kedisiplinan dari masyarakat kita itu menjadi satu poin penting dalam konteks keberhasilan kebijakan, Prof. Ya, khususnya kebijakan COVID-19 ini. Nah, itu. Nah, celakanya kalau kita sedikit bergeser, Prof. Kalau dari status pekerja di Indonesia saat ini memang mayoritas sektor informal cukup dominan, Prof, di sektor pekerja, dan beberapa di antara mereka memang mengeluhkan bahwa kebijakan mulai dari pembatasan sosial berskala besar maupun mikro dan lain sebagainya dengan jenis-jenis kebijakan tertentu di situ merasa beberapa di antara mereka merasa merugikan di sini dalam kondisi demikian. Kira-kira menurut Prof bagaimana itu, Prof, dalam mengantisipasi itu? Kira-kira apa kalau mengistilahkan konten maupun konteks dari kebijakan, apa yang perlu ditambahkan atau apa yang perlu diwacanakan, Prof, untuk menjamin hak dari para pekerja Indonesia mungkin dalam konteks sekaligus menjamin juga membawa mereka dalam satu kondisi disiplin untuk dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya tadi ya. Jadi kembali ke RT RW aja. Kalau tadi di tingkat RT sudah biasa, kemudian di perusahaan misalnya juga ada panitia, ada gugus yang menangani pengaturan ya keamanan supaya COVID tidak menyebar, akan nyambung. Dan memang masyarakat itu, pegawai publik itu di RT-nya juga sudah biasa jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Nah, kemudian di pabrik tegas juga ada aturan karena dia itu taat kepada aturan instruksi dari atas bahwa pabrik ini boleh bekerja misalnya, tetapi jaraknya diatur, kemudian pakai masker, selalu sering cuci tangan dan disiapkan untuk cuci tangannya dan seterusnya. Ya gak ada masalah sebetulnya. Ya. Nah, tetapi permasalahannya di tingkat RT RW belum biasa. Di tingkat kantor pun pimpinan kantor ya tidak ada gugus tugasnya. Tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang mengatur dan seterusnya. Ya akhirnya tidak sadar semua akhirnya. Ya. Akhirnya ya sudah biasa tidak disiplin, ditambah kondisi seperti itu, akhirnya tidak terpikirkan lagi bahwa hantu-hantu itu akan selalu datang tanpa diundang. Terjadilah terpapar semua. Itu saya kira itu. Ya. Penyebabnya itu. Jadi sederhana sebetulnya kalau tadi tingkat kesadarannya tinggi, ya. Tinggi. Hanya ini ya itu yang susah itu masyarakat kita tadi. Memang barangkali bangsa kita ini bukan orang pantai, orang pinter atau ini, kurang disiplin kita itu. Makanya kenapa kita tertinggal oleh Korea Selatan. Salah satu ciri Korea Selatan bisa maju adalah tingkat disiplinnya tinggi. Ya bolehlah kita lihat ya, orang-orang Korea atau jalan-jalan ke Korea bisa aja ya, sambil praktikum begitu ya. Lihat ya, bagaimana mereka disiplin. Ya. Apalagi mungkin apalagi kalau ada bencana seperti COVID-19. Ya, tidak ada pun mereka bagaimana pergi bangun pagi seterusnya menunjukkan biasa disiplin. Tepat waktu,
ya, teratur, ya, tidak banyak pelanggaran, ya, sehingga polisi pun jarang di sana jaga apa, polisi lalu lintas itu jarang ya di sana itu karena sudah biasa disiplin. Cukup dengan kamera saja, kalau melanggar sudah mereka pada takut. Kalau kita tiap perapatan ada polisi, pelanggaran juga di perapatan juga gitu. Gitu ya. Ya. Oke, itu saya kira barangkali. Oke, baik. Bapak Ibu, saudara-saudari peserta IGA Voices 9, barangkali masih ada diskusi ataupun pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber. Silakan. Baik, silakan. Atau sudah cukup? Oke, baik Prof. Ya. Prof, boleh diberikan beberapa kalimat conclusion, Prof, atau kesimpulan berkaitan dengan diskusi kita hari ini, topik kebijakan dalam tata kelola penanganan COVID di Indonesia. Silakan, Prof. Ya, jadi saya tegaskan kembali bahwa masalah COVID-19 ini adalah urusan bersama. Urusan pemerintah juga urusan rakyat, urusan masyarakat. Ya, satu itu. Yang kedua, kita itu tidak bisa menghadapinya secara parsial, COVID ini. Ya, harus kita hadapi juga COVID-19, kita bisa terhindar dari COVID-19, kita juga terhindar dari dampak COVID-19, yaitu masalah ekonomi. Jangan sampai kita jatuh kepada kemiskinan. Nah, disinilah perlu perjuangan bersama. Makanya harus nyambung antara pemerintah dengan yang diperintah, antara pusat dengan daerah. Dan RT/RW itulah sebagai gugus yang paling utama menurut saya, yang paling sederhana, utama, dan yang paling efisien dan efektif untuk mencegah COVID-19. Itu barangkali. Baik, terima kasih Prof. Utang. Baik, sedikit saya juga turut menyimpulkan apa yang disampaikan oleh pembicara kita pada pagi hari ini berkaitan dengan topik kebijakan dalam tata kelola COVID di Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan oleh narasumber bahwa kita bersama-sama memiliki kewajiban utamanya menciptakan suatu kondisi bagaimana bisa berdamai dengan pandemi COVID-19, bagaimana membawa kita supaya bisa beradaptasi dengan tuntutan normal baru. Di dalam konteks pandemi COVID-19, fungsi pemerintah diantaranya harus mampu membangun kesehatan masyarakat, memberdayakan kesehatan, melayani kesehatan, sekaligus mengatur kesehatan masyarakat itu sendiri, sehingga menjadi satu gambaran pendisiplinan, diistilahkan oleh pembicara kita. Bagaimana pemerintah itu harus mampu membawa suatu konteks melayani dan juga membawa suatu konteks mengatur. Kebijakan dalam penanganan COVID di Indonesia harus dikonsep secara paralel. Kebijakan pemerintah ke depan menghadapi COVID ini perlu dibuat yang lebih logis, sekaligus empiris sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan empiris dari masyarakat Indonesia. Penting pemerintahan untuk menyesuaikan konten dan konteks kebijakan kaitannya dalam penanganan COVID-19. Utamanya perlu diwacanakan bahwa harus ada penguatan kelembagaan daerah yang khususnya di tingkat RT/RW menjadi satu poin penting, di mana RT/RW perlu difungsikan sebagai aktor dalam konteks pusat pencegahan ataupun penanganan COVID-19. Pemerintahan kaitannya dalam implementasi kebijakan harus memperhatikan setidaknya 4 faktor tadi yang disampaikan oleh narasumber, yakni faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi para pelaksana, dan juga struktur birokrasi. Faktor lain yang sangat mempengaruhi keberhasilan tidaknya implementasi kebijakan COVID-19 yakni sikap dari target group dalam kebijakan itu sendiri, yakni masyarakat. Bagaimana masyarakat harus mampu mendisiplinkan diri mereka untuk turut serta membawa suatu konteks keberhasilan di dalam penanganan COVID di Indonesia. Pada intinya, pandemi COVID-19 menjadi tanggung jawab bersama, harus ada dukungan sosial, budaya, agama, dan sekaligus aturan yang memadai. Demikian kesimpulan materi diskusi kita hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan menjadikan bangsa kita lebih kuat ke depannya. Sebelum kita mengakhiri sesi IGA Voices 9, boleh seluruh peserta IGA Voices terlebih dahulu kita lakukan sesi foto bersama. Mohon bisa diaktifkan untuk videonya. Silakan Bapak Ibu, seluruh peserta IGA Voices, boleh diaktifkan untuk videonya.
Minta tolong untuk operator dari Mbak Indah maupun Mas Alvin untuk diambil gambarnya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Cukup? Oke, baik. Oke. Sudah, baik. Sebagai informasi untuk agenda IGA Voices bulan depan, bulan Oktober 2020, insya Allah kita akan mengangkat topik pilkada dalam pandemi corona, sehingga masih sangat berlanjut berkaitan dengan diskusi khususnya kebijakan pada pagi hari ini. Silahkan Bapak Ibu dapat bergabung kembali di agenda IGA Voices berikutnya. Kurang lebih seperti ini, bahwa agenda IGA Voices di sini akan rutin diselenggarakan hingga sampai setidaknya bulan Desember 2020, yang pada bulan Oktober berkaitan dengan pilkada, ada berkaitan dengan di bulan November berkaitan dengan perkembangan hukum pemerintahan di Indonesia, kemudian di akhir tahun besok kita juga ada diskusi berkaitan dengan public sector in digital era. Baik, demikian untuk sajian diskusi pada IGA Voices 9, saya dari moderator mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan keaktifan Bapak Ibu peserta dalam agenda hari ini. Terima kasih Profesor Dr. Utang Suwaryo atas materi yang luar biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, sama-sama. Terima kasih Oke, Prof. sampai atas ketemu materinya. ya. Terima Ya, kasih Bapak ya, Ibu semua. sama-sama. Ya, Terima kasih kembali, Pak. ya. Oh, email lah. Buka UA deh.